Halo sobatku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membahas satu film action yang berjudul Special Delivery tahun 2022. Film yang satu ini dijamin sangat seru. Karena film ini akan memanjakan mata kita tentang seorang wanita yang sangat mahir dalam mengemudi. So, kita langsung saja ke alur ceritanya. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Film ini menceritakan seorang gadis cantik yang bernama Yuna. Yuna adalah seorang kurir profesional yang tingkat keberhasilannya 100%. Dia bekerja di perusahaan Mr. Beck di bidang pengantaran paket spesial. Yuna adalah seorang gadis pelarian dari Korea Utara yang telah ditolong oleh Mr. Beck. Maka dari itu, hubungan mereka sudah seperti ayah dan anak. Karena namanya paket spesial, jadi jasa pengantaran mereka bukan seperti yang biasanya. Paketnya bisa apa saja, mau barang atau orang, mau legal ataupun ilegal. Semua itu bakal dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Paket kali ini sangat berbahaya, karena dia harus mengantarkan orang yang menjadi incaran para gangster. Yuna tidak pantang menyerah. Dengan keahlian mengemudinya, dia mampu mengecoh para gangster tersebut. Dia pun berhasil mengerjakan tugasnya. Keesokan harinya, dia pun mendapat misi lagi untuk pengantaran ke pelabuhan Seoul. Karena jaraknya cukup jauh, jadi pengantarannya juga pasti mahal. Walaupun agak ragu, tapi Yuna tetap menjalankan misi tersebut. Misinya kali ini adalah mengantar seorang mantan atlet profesional yang bernama Kim dan anaknya bernama Soon. Kim terlibat kasus pengaturan skor yang sedang heboh. Kim juga menjadi incaran seorang kepala polisi yang bernama Officer Joe. Joe dan Kim terlibat masalah kasus judi online tersebut. Joe juga mengincar Kim karena sudah membawa lari kunci keamanan berangkas miliknya. Maka dari itu, Kim berniat kabur ke Cina. Kim mendapat info soal pengantaran paket spesial dari temannya bernama Kibang. Kita kembali pada Mr. Beck dan kawan-kawan. Karena mengetahui kalau kliennya itu adalah buronan, maka mereka sedang membuat sebuah rencana agar misi itu bisa berjalan dengan lancar. Yuna mengamati rute pelariannya dan menyiapkan beberapa plat palsu. Sedangkan montir handal mereka, yaitu Asif, menyiapkan mobil yang akan dipakai Yuna. Singkat cerita, Joe beserta komplotannya sudah menemukan lokasi persembunyian Kim. Mengetahui hal itu, Kim langsung memberikan kunci berangkas kepada anaknya, lalu menyuruhnya menuju ke titik jemputan karena kurir sudah tiba di sana. Kim menukar HP-nya dengan jam tangan Soon. Soon pun langsung bergegas pergi. Agar anaknya bisa lolos, Kim mencoba mengulur waktu untuk melawan Joe dan komplotannya. Karena tidak menemukan kunci berangkas miliknya, akhirnya Kim pun dihajar habis-habisan oleh Officer Joe. Officer Joe akhirnya tahu kalau Kim mempunyai seorang anak, dan dia langsung mengerahkan anggotanya untuk mengejar anak Kim. Dia curiga kalau kunci berangkasnya ada pada anak Kim. Soon pun bertemu dengan mobil Yuna. Karena tidak sesuai dengan foto pemesan, jadi Yuna ragu untuk membukakan pintu. Karena melihat Soon dikejar gangster, akhirnya Yuna membawanya kabur. Mereka pun lolos dari incaran para gangster.
Akan tetapi, mereka langsung bertemu dengan Officer Joe. Ternyata Kim belum mati dan melihat akan hal itu. Kim pun langsung mencoba menyelamatkan mereka. Mereka pun lolos dan menyembunyikan mobil itu di suatu tempat. Joe pun membakar Kim beserta kamarnya agar tidak meninggalkan barang bukti. Merasa khawatir, Officer Joe meminta bantuan seorang pembunuh bayaran untuk mencari Sowon dan Yuna. Merasa misi gagal dan sangat berbahaya, Yuna pun mencoba menghindari Sowon agar tidak terlibat terlalu jauh. Sowon pun mengatakan jika dia harus tetap bersama Yuna karena ayahnya pasti akan mencarinya. Seketika itu juga ia memperlihatkan setumpuk uang bayaran di dalam tasnya. Yuna melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Mr. Beck. Karena uang bayarannya ada pada Sowon, akhirnya Mr. Beck menyuruh Yuna untuk mengamankannya. Mereka pun pergi ke sebuah hotel untuk beristirahat. Di sisi lain, Officer Joe memeriksa rekaman CCTV untuk melacak keberadaan Sowon dan pengemudinya. Ia pun memasukkan Yuna ke daftar buron sebagai pembunuh Kim dan penculik Sowon. Sadis juga fitnahnya ya. Tidak berlangsung lama, Officer Joe berhasil melacak Yuna. Yuna sedang berbelanja di suatu minimarket. Ia pun sempat mencuri sebuah mobil. Setibanya di hotel, ia mendapati Sowon sedang menangis karena menonton berita tentang kematian ayahnya. Tiba-tiba, polisi sudah sampai di hotel Yuna. Saat memeriksa kamar, ternyata kamar itu adalah sebuah jebakan yang sudah disiapkan oleh Yuna. Yuna kabur dengan menyamar sebagai cleaning service. Saat mau memasuki lift, tiba-tiba mereka dihadang oleh Officer Joe. Dan terjadilah pertikaian di dalam lift. Yuna dan Sowon pun kabur dengan mobil curian yang baru. Kembali ke kantor, Officer Joe sudah mendapat identitas Yuna. Tidak lama kemudian, datang seorang wanita yang bernama Myung. Myung adalah intelijen Korea Selatan yang akan membantu Officer Joe dalam kasus Yuna. Officer Joe pun panik karena takut jika kedoknya bakalan terungkap. Myung dan tim berhasil melacak Yuna karena cuma sedikit orang yang memakai telepon 3G di zaman sekarang. Karena mereka sudah akrab, Sowon meminta untuk diantarkan ke ibunya. Mereka pun menuju ke tempat ibu Sowon yang ternyata adalah seorang kupu-kupu malam. Yuna pun masuk ke dalam dan langsung menemui ibu Sowon. Akan tetapi, ibu Sowon tidak mau mengakui kalau Sowon adalah anaknya. Mendengar hal itu, Yuna pun kecewa dan langsung pergi. Di parkiran, Yuna bertengkar dengan Sowon karena Sowon tidak percaya akan cerita Yuna. Tidak lama kemudian, Yuna langsung diserang dari belakang oleh pembunuh bayaran sewaan Officer Joe. Sowon pun diculik dan dibawa pergi. Melihat hal itu, Yuna pun melawan dan langsung menyalakan alarm kebakaran agar dapat menolong Sowon. Pembunuh bayaran itu pun langsung mengejar Yuna. Terjadilah kejar-kejaran sengit di parkiran. Akan tetapi dengan keahliannya, Yuna berhasil mengecoh pembunuh bayaran itu. Mereka pun lolos, tapi karena Yuna terluka parah, ia pun pingsan. Sowon pun bergegas meminta bantuan. Mereka pun ditolong oleh seorang ibu-ibu bermata duitan. Pagi pun tiba. Myung menelpon Officer Joe
karena mendapat laporan jika Sowon meminta bantuan orang untuk membawa Yuna ke rumah sakit. Dan hal itu membuat Myung ragu jika Yuna adalah seorang penculik. Myung pun akan menyelidiki hal itu. Officer Jo pun panik dan langsung mematikan telepon. Sementara itu Yuna terbangun dan kaget karena uang Sowon habis dipakai untuk membeli mobil butut tersebut. Yuna juga menelpon Mr. Baek untuk mendapatkan petunjuk. Mr. Baek menyarankan agar mereka segera kembali ke markas dan menyusun rencana selanjutnya. Sesampainya di markas, Mr. Baek menyiapkan paspor baru untuk Sowon. Sowon akan tetap dikirim ke Cina agar terhindar dari masalah. Yuna pun menyerahkan kunci keamanan kepada Mr. Baek agar diselidiki lebih lanjut. Di sisi lain, Officer Jo menemui beberapa para gangster lagi untuk membantu memburu Yuna. Sementara itu, tim forensik berhasil menemukan bukti baru, yaitu jam tangan Kim. Dari situ, Myung tahu kalau sebenarnya ayah Sowon dibunuh oleh Officer Jo. Malam pun tiba. Yuna sedang membeli tiket kapal ke Cina untuk Sowon. Asif dan Sowon sedang asik nyantai di bengkel. Ternyata Officer Jo sudah sampai di markas mereka. Ia langsung menghajar Mr. Baek sampai babak belur. Mendengar keributan itu, Asif bergegas menyembunyikan Sowon di bagasi mobil. Asif pun tertangkap oleh anggota Officer Jo. Karena Mr. Baek tidak mau memberikan info, maka Officer Jo berniat untuk membunuh Asif. Melihat hal itu, Mr. Baek pun mau jujur dan memberikan apa yang Jo cari. Ia pun menunjuk brankas miliknya yang harus dibuka dengan sidik jarinya sendiri. Saat membuka brankas, Mr. Baek pun langsung mengambil senjata dan menembakkannya. Officer Jo langsung melawan dan menembak Mr. Baek sampai mati. Officer Jo pun menemukan kunci berangkasnya. Myung mendapatkan laporan jika terjadi suatu penembakan di lokasi Mr. Baek. Sementara itu, Yuna sudah sampai di markas. Karena merasa aneh, ia pun menyelinap masuk dan melihat apa yang terjadi. Alangkah kagetnya saat ia melihat Sowon yang sudah ditangkap dan Mr. Baek yang sudah meninggal. Ia pun mematikan lampu dan aksi brutal pun terjadi. Melihat adanya kesempatan, Asif langsung menyelamatkan Sowon dan berhasil kabur. Dengan keadaan terluka, Officer Jo berusaha menembak Yuna. Tapi Yuna berhasil kabur dengan melompat dari jendela. Dia langsung menaiki mobil dan membawa Sowon untuk pergi dari situ. Akan tetapi, mereka langsung ditabrak oleh Officer Jo. Akhirnya Jo pun berhasil menangkap Sowon. Jo juga menyuruh Yuna untuk menyerah, tetapi Yuna menolak. Seketika, Officer Jo langsung melempar Sowon ke laut, dan Yuna mencoba menyelamatkannya. Di dalam air, Yuna sempat menyelamatkan Sowon. Kakinya diborgol oleh Officer Jo yang sudah sekarat. Alhasil, Yuna pun tenggelam bersama Officer Jo. Myung dan polisi lainnya datang dan langsung menyelamatkan Sowon. Sowon meminta para polisi untuk menolong Yuna. Akan tetapi, itu sudah terlambat. Beberapa bulan kemudian, Sowon sudah masuk di panti asuhan. Dia pun sudah tidak sendiri lagi dan menemukan banyak teman baru. Asif pun sudah bisa kembali beraktivitas. Saat Sowon sedang berjalan pulang dari sekolah, lalu tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti di depan dan pengemudinya tampak familiar olehnya. Ia pun menghampiri mobil itu dan ternyata benar. Orang itu adalah Yuna
yang masih hidup. Mereka pun langsung berpelukan dan film pun kesimpulan saya kali ini, Yuna cocok menjadi salah satu kandidat dalam film Fast and Furious atau film Transporter. Overall, film ini sangat seru, di mana adegan balap-balapannya disertai musik R&B yang sangat pas. Tapi, saya mengira endingnya bakalan seru seperti di awal film. Bagaimana dengan pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa, sekian dari saya dan terima. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be